Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Di sini kita akan bertemu dengan Pak Bayu dengan layanan bimbingan dan konseling. Oke, untuk kali ini Pak Bayu akan menyampaikan tentang aktivitas yang positif di masa pandemi. Aktivitas yang positif di masa pandemi ini bertujuan dapat memanfaatkan waktu yang terbuang sia-sia di masa pandemi untuk kegiatan yang positif, serta dapat memprioritaskan kegiatan sesuai kemampuan dan waktu yang dimiliki. Di masa pandemi COVID-19 ini banyak orang terpaksa bertahan di rumah dan menghindari aktivitas di luar rumah. Bahkan sekolah-sekolah baik formal maupun non-formal dengan kegiatan online atau daring. Banyaknya waktu luang selama di rumah membuat sebagian besar orang merasa bosan. Namun, tahukah kamu bahwa banyak kegiatan positif yang bisa dilakukan di rumah selama masa pandemi untuk menghilangkan rasa jenuhmu? Pada layanan informasi ini, Pak Bayu menyampaikan aktivitas yang positif selama masa pandemi supaya kalian itu berada di dalam rumah, tidak bisa kemana-mana, bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang positif dan bermanfaat bagi kalian sendiri. Oke, yang pertama ini ada beberapa kegiatan, itu antara lain yaitu seperti perbanyak membaca buku. Banyak sekali manfaat membaca buku, diantaranya menambah wawasan dan pengetahuan. Membaca buku akan membuat kita banyak mengetahui tentang berbagai macam informasi dan pengetahuan yang selama ini belum kita ketahui. Jadi dengan membaca buku, kita bisa lebih luas wawasan kita dan pengetahuan kita yang terupdate di dunia ini ataupun di Indonesia. Jadi bahkan sampai di luar negeri, dengan membaca buku-buku yang ada, kita bisa menambah wawasan kita juga pengetahuan kita. Kemudian yang kedua, dapat membuka jalan pikiran. Dengan baca buku, jalan pikiran merupakan sebuah jalan menuju ide-ide cemerlang atau sebuah jalan menuju solusi dari sebuah permasalahan. Apa-apa yang didapat dari membaca buku, entah itu konsep, pengetahuan, atau informasi, bisa digunakan sebagai base atau landasan dalam menemukan sebuah ide atau solusi. Jadi dengan memperbanyak membaca buku bisa memberikan atau membuka atau menumbuhkan ide-ide cemerlang bagi kita. Kemudian yang ketiga, manfaat dari perbanyak membaca buku yaitu membuat otak lebih sehat. Manusia itu ibarat mesin yang jika didiamkan saja itu justru akan rusak. Manusia jika tidak olahraga maka badannya kurang sehat. Begitu juga dengan otak kita, jika tidak pernah kita asah maka bisa-bisa otak kita akan tumbuh. Jadi selama masa pandemi kalian di rumah itu dengan banyak buku, salah satu manfaatnya yaitu otak bisa lebih sehat. Jadi diasah-asah terus biar nanti sewaktu-waktu kita mendapatkan tugas ataupun pelajaran dari sekolah melalui online, kita masih bisa berpikir. Bahkan kalau corona sudah hilang ini, kita bisa tatap muka dan kita tidak lupa dengan pelajaran-pelajaran yang sudah kita peroleh. Oke, untuk selanjutnya yang kedua yaitu menekuni hobi dan minat. Selain memperbanyak baca buku, banyak hal yang bisa membantu dalam mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kalian. Salah satunya adalah dengan menekuni hobi. Nah, di sini setiap manusia, setiap orang pasti mempunyai hobi. Jadi di rumah lakukan atau tekuni hobi-hobi yang sudah kalian minati. Contohnya misalkan kalian mempunyai hobi melukis, jadi bisa mempersiapkan buku dengan alat-alat lukis, kalian bisa melukis di situ, kemudian menggambar atau memanjakan diri kalian dengan menekuni hobi dan minat. Kemudian yang ketiga yaitu perbanyak beribadah. Nah, salah satu kegiatan yang harus dilakukan setiap manusia adalah taat beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan adanya pandemi seperti ini, kita harus lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan agar segala situasi yang sedang terjadi saat ini dapat terkendali dan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan dengan lancar. Sekalian aktivitas yang lain kita harus juga berbanyak beribadah. Contohnya jangan lupa untuk sholat 5 waktu, kemudian ditambah lagi dengan rajin membaca Al-Quran ya, supaya kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan itu dapat bermanfaat dan diberi kelancaran kepada Tuhan.
Oke, yang keempat selanjutnya yaitu mengikuti kelas online. Nah, ini mungkin dengan mengikuti kelas secara online saja tidak membuat hasil pembelajaran masuk sepenuhnya ke dalam diri. Ada baiknya jika kita menambah wawasan baru yang akan berguna di kemudian hari, yaitu dengan mengikuti seminar online. Nah, selain mengikuti kelas online itu banyak juga di kegiatan-kegiatan lainnya atau sivitas-sivitas lainnya, yaitu mengadakan seminar-seminar yang bermanfaat. Itu bisa kalian ikuti, kalian pelajari, kemudian disitu mendapatkan ilmu-ilmu yang baru. Jadi dengan mengikuti seminar atau webinar biasanya itu dari instansi-instansi yang ada itu mengadakan melalui seminar online. Jadi kalian bisa mengikuti melalui Zoom ataupun Gmail. Di situ dengan mengikuti seminar online bisa menambah wawasan kalian. Terus untuk selanjutnya yaitu olahraga. Tidak lupa juga untuk tetap menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Olahraga sangat dibutuhkan di masa pandemi ini agar tubuh tetap bugar. Lakukan olahraga di pagi hari sebelum melaksanakan kegiatan belajar. Nah, biasanya olahraga di pagi hari ini setelah kita sholat subuh, kemudian kita bisa keluar rumah ya dengan menggunakan protokol kesehatan dengan jalan-jalan santai ataupun lari-lari kecil supaya jasmani kita itu juga sehat. Kalau kita di rumah saja tanpa ada kegiatan pergerakan tubuh, nanti rohani kita juga lemas, otomatis jasmani kita juga terganggu. Jadi jasmani dan rohani itu harus tetap terjaga. Kemudian yang keenam yaitu mematuhi imbauan. Mematuhi imbauan ini aktivitas positif yang terakhir ini tentu saja harus kita lakukan selama wabah corona. Tanpa mengerjakan kegiatan yang menurutmu berat, kamu bisa turut melakukan hal positif dengan mematuhi imbauan. Mematuhi imbauan ya, seperti memakai masker, cuci tangan, kemudian jaga jarak. Kemudian yang ketujuh yaitu membantu keluarga dan tetangga. Datangi anggota keluarga atau tetangga terdekat yang membutuhkan suplai kebutuhan sehari-hari mereka. Mungkin di antara mereka ada yang membutuhkan atau kesulitan memenuhi kebutuhan dalam keadaan saat ini. Aktivitas ini itu yaitu misalkan ada tetangga yang terkena corona, kemudian mereka harus diisolasi mandiri. Kalian bisa melakukan kegiatan sosial tersebut dengan memberikan bantuan makan ataupun kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan. Terus untuk yang selanjutnya, nah ini ada kegiatan atau aktiviti untuk peserta didik atau untuk kalian ya. Nama kegiatannya yaitu berbagi cerita. Dalam kesempatan ini, peserta didik diberi kesempatan untuk menceritakan pengalamannya masing-masing tentang kegiatan mengisi waktu luang di masa pandemi. Nah, untuk pengerjaannya bagaimana? Nanti di grup PA kelas masing-masing akan Pak Bayu share linknya, dan kemudian nanti kalian ketik nama dan kelas, dan silahkan nanti untuk bisa menceritakan pengalaman masing-masing untuk mengisi waktu luang di masa pandemi. Terima kasih, itu informasi yang sudah Pak Bayu sampaikan, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu tekun beribadah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.